teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai PSAK 50, instrumen keuangan penyajian. Nah, langsung saja ke definisi. Definisi instrumen keuangan yaitu setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Ini dimaksudkan untuk menetapkan prinsip-prinsip untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan liabilitas atau ekuitas, serta menetapkan prinsip-prinsip untuk menyaling hapuskan aset keuangan dengan liabilitas keuangan. Selanjutnya yaitu klasifikasi instrumen keuangan PSAK 50. Definisinya tadi sama. Terus ini aset keuangan terdiri dari kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual, kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Yang kedua, liabilitas keuangan terdiri dari kewajiban kontraktual, kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Ketiga, ekuitas yaitu kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Langsung saja. Kemudian instrumen keuangan, setiap kontrak yang menambah nilai dapat dibagi menjadi 3, yaitu aset keuangan entitas, kedua liabilitas keuangan, dan ketiga instrumen ekuitas entitas lain. Yang pertama, aset keuangan terdiri dari kas, instrumen ekuitas yang dilibatkan entitas lain. Ketiga, hak kontraktual. Yang dimaksudkan hak kontraktual adalah untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Atau yang keempat adalah kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas secara non-derivatif ataupun derivatif. Liabilitas keuangan terdiri dari kewajiban kontraktual. Yang dimaksudkan adalah untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Yang kedua, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu hal yang secara non-derivatif atau derivatif. Selanjutnya, penyajian liabilitas dan ekuitas. Yang pertama, penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Kedua, penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas dan memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Lalu selanjutnya adalah saham treasury. Yang dimaksudkan adalah pertama, jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut atau saham treasury dikurangkan dari ekuitas. Kedua, keuntungan atau kerugian yang timbul
dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Ketiga, saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Sekian dari saya penjelasan singkat mengenai PSAK 50. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang akan menjelaskan secara singkat PSAK 55, pengakuan dan pengukuran, serta PSAK 60, pengungkapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PSAK 55 atau penghentian dan pengakuan aset keuangan. Tujuan dari PSAK 55 adalah untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan barang non-keuangan. Ruang lingkup PSAK 55. PSAK 55 diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali untuk 1. Penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. 2. Hak dan kewajiban dalam sewa. 3. Hak dan kewajiban yang diberikan oleh program atas kerja. 4. Instrumen keuangan terbitan entitas yang memenuhi resolusi instrumen ekuitas atau yang disyaratkan untuk persyaratan sebagai instrumen ekuitas, serta hak dan kewajiban yang timbul dalam berbagai jenis kontrak. 5. Kontrak berjangka antara pihak pengakuisisi dan pemegang saham untuk membeli atau membeli pihak yang diakuisisi yang akan menghasilkan kombinasi bisnis di masa depan pada tanggal akuisisi yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk menerima persetujuan untuk menyelesaikan transaksi. 6. Komitmen pinjaman. 7. Instrumen, kontrak, dan keuangan dalam transaksi. 8. Hak atas pembayaran untuk penggantian pengeluaran entitas yang diperlukan untuk liabilitas yang diakui sebagai provisi. Selanjutnya ada komitmen pinjaman yang diberikan. Berikut yang termasuk komitmen pinjaman. 1. Komitmen pinjaman yang diberikan yang ditetapkan entitas sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba uang. 2. Komitmen pinjaman yang diberikan yang dapat disediakan oleh neto dengan kas atau dengan penyerahan atau diterbitkan instrumen keuangan lain. 3. Komitmen untuk menyediakan pinjaman yang diberikan pada suku bunga di bawah suku bunga pasar. 4. Menjelaskan pengukuran selanjutnya atas liabilitas yang timbul diberikan tersebut. Pernyataan tersebut diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Ada beberapa cara untuk dapat membeli atau menjual barang non-keuangan yang dapat diselesaikan oleh neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Opsi yang diterbitkan untuk membeli atau menjual item non-keuangan yang dapat diterbitkan oleh neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan sesuai dengan ketentuan di atas. Pengakuan awal. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen.
penghentian pengakuan aset keuangan. Dalam laporan keuangan konsolidasian ditetapkan pada level konsolidasi. Dengan demikian, entitas pertama mengkonsolidasikan seluruh laporan entitas anak dan selanjutnya menerapkan pada konsolidasi kelompok usaha. Sebelum mengevaluasi apakah dan sejauh mana penghentian pengakuan telah selesai dengan pengaturan di atas, entitas menentukan apakah paragraf tersebut diterapkan pada bagian aset keuangan atau keseluruhan aset keuangan. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika: yang pertama, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir. 2. Entitas mengalihkan aset keuangan seperti dijelaskan sebelumnya dan pengalihan tersebut telah memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Entitas mengalihkan aset keuangan jika: yang pertama, mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan. Yang kedua, tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut. Ketika entitas tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau aset awal, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih entitas atau penerima akhir, maka entitas memperlakukan transaksi tersebut sebagai pengalihan aset keuangan. Sebagai tambahan, entitas tidak berhak untuk menginvestasikan kembali arus kas tersebut, kecuali investasi pada kas atau setara kas, selama periode penyelesaian jangka pendek yaitu antara tanggal penagihan, tanggal pembayaran kepada penerima akhir, dan pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi tersebut diserahkan kepada penerima akhir. Ketika entitas mengalihkan aset keuangan, maka entitas mengevaluasi sejauh mana entitas tetap memiliki resiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Pengalihan resiko dan manfaat dievaluasi dengan membandingkan eksposur entitas sebelum dan sesudah pengalihan dilakukan dengan variabilitas dalam jumlah dan waktu terjadinya arus kas neto yang berasal dari aset alihan. Seringkali penentuan apakah entitas secara substansial telah mengalihkan atau tetap memiliki seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikannya dapat ditentukan dengan mudah tanpa harus dihitung terlebih dahulu. Perhitungan dan perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku sebagai tingkat diskonto. Seluruh variabilitas yang mungkin terjadi dalam arus kas neto turut diperhitungkan dengan pemberian bobot yang lebih besar bagi arus kas neto yang lebih mungkin terjadi. Penentuan apakah entitas masih memiliki pengendalian atas aset alihan bergantung pada kemampuan pihak yang menerima pengalihan untuk menjual aset tersebut. Jika entitas mengalihkan aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan untuk keseluruhan nilainya dan entitas tersebut masih memiliki hak pengelolaan atas aset keuangan tersebut dengan imbalan tertentu, maka entitas mengakui kontrak pengelolaan tersebut sebagai aset jasa pengelolaan atau liabilitas jasa pengelolaan. Jika sebagai akibat dari pengalihan, aset keuangan dihentikan pengakuannya secara keseluruhan, maka entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan atau liabilitas jasa pengelolaan yang baru tersebut pada nilai wajar. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara jumlah tercatat dan jumlah dari pembayaran yang diterima dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dalam laba rugi. Demikian penjelasan sedikit mengenai PSAK 55 yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup video kali ini, saya akan menarik kesimpulan.
bahwa tujuan dari PSAK 55 adalah untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan barang non-keuangan. PSAK 55 diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali untuk 1. Penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. 2. Hak dan kewajiban dalam sewa. 3. Hak dan kewajiban yang diberikan oleh program atas kerja. 4. Instrumen keuangan terbitan entitas yang memenuhi resolusi instrumen ekuitas atau yang disyaratkan untuk persyaratan sebagai instrumen ekuitas, serta hak dan kewajiban yang timbul dalam berbagai jenis kontrak. 5. Kontrak berjangka antara pihak pengakuisisi dan pemegang saham untuk membeli atau membeli pihak yang diakuisisi yang akan menghasilkan kombinasi bisnis di masa depan pada tanggal akuisisi yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk menerima persetujuan dan untuk menyelesaikan transaksi. 6. Komitmen pinjaman. 7. Instrumen, kontrak, dan keuangan dalam transaksi. 8. Hak atas pembayaran untuk penggantian pengeluaran entitas yang diperlukan untuk liabilitas yang diakui sebagai provisi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang PSAK 60, yaitu tentang instrumen keuangan, yaitu pengungkapan. 60 mengadopsi seluruh pengaturan IFRS 7 Financial Instrument Disclosure, kecuali paragraf yang mengatur tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi. Penarikan standar lain seperti IAIS 30 yang telah diadopsi oleh PSAK dan paragraf ID 41 tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena dinilai tidak relevan. Tujuan dari PSAK 60 yaitu mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan laporan keuangan yang memungkinkan pengguna dapat mengevaluasi. Yang pertama, signifikasi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas. Yang kedua, sifat dan cakupan resiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana entitas mengelola resiko tersebut. Sekarang adalah ruang lingkup dari PSAK 60. Yang pertama adalah penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama. Tetapi dalam beberapa kasus mengizinkan entitas untuk mencatatnya dengan menerapkan persyaratan. Yang kedua adalah hak dan kewajiban pemberi kerja diatur dalam PSAK 24, yaitu imbalan kerja. Yang ketiga adalah kontrak asuransi, yaitu PSAK 62, kecuali entitas mencatat kontrak asuransi dan derivatif secara terpisah sesuai dengan yang disyaratkan PSAK 55. Yang keempat adalah instrumen, kontrak, dan kewajiban keuangan dalam transaksi pembayaran berbasis saham, yaitu sesuai dengan PSAK 53. Dan yang terakhir adalah instrumen yang diisyaratkan untuk diklasifikasi sebagai instrumen ekuitas, yaitu sesuai dengan PSAK 50. Signifikasi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikasi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Pengungkapan dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang kelima, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Yang keenam, reklasifikasi instrumen keuangan. Yang ketujuh, saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Yang kedelapan, agunan. Laporan posisi keuangan, yaitu
Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi menunjukkan secara terpisah, yaitu aset keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan. Yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang kelima, viabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi menunjukkan secara terpisah. Viabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan viabilitas keuangan yang diklasifikasikan untuk diperdagangkan. Dan yang terakhir adalah liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pos penghasilan, beban, keuntungan, dan kerugian. Yang pertama, keuntungan dan kerugian neto atas aset atau liabilitas keuangan yang diukur nilai wajar secara terpisah. Aset keuangan tersedia untuk dijual, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Yang kedua, total penghasilan bunga dan beban bunga untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang ketiga, penghasilan dan beban imbalan yang timbul dari aset atau liabilitas keuangan yang tidak diukur nilai wajar dan aktivitas amanah dan aktivitas fidusia. Yang keempat, penghasilan bunga yang mengalami penurunan nilai. Yang terakhir, jumlah kerugian pengurangan nilai untuk setiap kelas aset keuangan. Pengungkapan lain. Pengungkapan lain ini terdiri dari yang pertama kebijakan akuntansi, yang kedua akuntansi lindung nilai, yang ketiga nilai wajar. Kebijakan akuntansi ini sesuai dengan PSAK 1. Dalam ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dasar pengukuran yang digunakan yang relevan. Yang kedua adalah akuntansi lindung nilai. Akuntansi lindung nilai kita mengungkapkan hal berikut secara terpisah untuk setiap jenis lindung nilai. Yang pertama, deskripsi setiap jenis lindung nilai. Yang kedua, deskripsi instrumen keuangan lindung nilai wajar pada akhir periode. Yang ketiga, jenis resiko yang dilindung nilai. Untuk lindung nilai atas arus kas, entitas mengungkapkan yang pertama, periode arus kas diperkirakan akan terjadi dan mempengaruhi laba rugi. Yang kedua adalah deskripsi atas perakiraan transaksi. Yang ketiga, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif. Yang keempat, jumlah yang direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi. Dan yang terakhir adalah jumlah yang dipindahkan dari ekuitas selama periode termasuk biaya perolehan awal. Yang ketiga adalah nilai wajar. Entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi dalam mengakui di laba rugi yang akan dipertimbangkan ketika menentukan harga. Yang kedua, gabungan perbedaan yang belum diakui dan dikonsiliasi perubahan dalam saldo perbedaan tersebut. Yang ketiga, entitas menyimpulkan harga transaksi bukan bukti terbaik termasuk bukti mendukung nilai wajar. Pengungkapan nilai wajar tidak diisyaratkan, yaitu ketika jumlah tercatat adalah suatu perkiraan yang wajar atas nilai wajar. Yang kedua, untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen yang identik. Yang terakhir adalah untuk kontrak yang mengandung fitur partisipasi tidak mengikat jika nilai wajarnya tidak dapat diukur. Dalam kasus, entitas mengungkapkan informasi untuk membuat keputusan mengenai tingkat perbedaan antara jumlah aset dan liabilitas keuangan dengan nilai wajar mencakup yang pertama, fakta informasi nilai wajar tidak diungkapkan karena tidak dapat diukur secara andal. Yang kedua, deskripsi instrumen keuangan. Yang ketiga, informasi mengenai pasar untuk instrumen tersebut. Yang keempat, informasi mengenai apa dan bagaimana entitas bermaksud untuk melepas instrumen keuangan. Dan yang terakhir, jika instrumen keuangan tidak dapat diukur secara handal, maka diungkapkan fakta tersebut. Berikut adalah tingkatan hierarki nilai wajar. Tingkat pertama yaitu harga kuotasian atau belum disesuaikan dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
Tingkatan yang kedua yaitu input selain harga kwitansian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas baik secara langsung atau tidak langsung. Tingkatan yang ketiga adalah input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi. Sifat dan cakupan resiko yang timbul dari instrumen keuangan. Di sini pengungkapan terdapat ada dua, yaitu pengungkapan kualitatif. Entitas mengungkapkan exposure, resiko, dan bagaimana resiko tersebut timbul. Yang kedua, tujuan kebijakan, dan proses pengolahan resiko dan metode digunakan. Yang terakhir, setiap perubahan pada periode sebelumnya. Pengungkapan kuantitatif. Entitas mengungkapkan ikhtisar data kuantitatif tentang exposure entitas terhadap resiko pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, pengungkapan terikat, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar, dan bagaimana resiko tersebut dikelola. Yang terakhir, konsentrasi resiko jika tidak terlihat pada dua di atas. Resiko kredit. Entitas mengungkapkan berdasarkan kelas instrumen keuangan, jumlah yang paling merepresentasikan nilai maksimum exposure resiko kredit pada akhir periode pelaporan tanpa memperhitungkan anggungan yang dimiliki atau peningkatan kualitas kredit lain. Yang kedua, deskripsi dari anggungan sebagai jaminan dan peningkatan kualitas kredit lain dan dampak keuangannya mengacu pada jumlah terbaik exposure maksimum terhadap resiko kredit. Yang terakhir adalah informasi mengenai kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak turun. Resiko likuiditas. Entitas mengungkapkan analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan non-derivatif yang menunjukkan sisa jatuh tempo. Analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif. Yang terakhir, deskripsi mengenai bagaimana entitas mengelola risiko likuiditas yang melekat. Resiko pasar. Entitas mengungkapkan analisis sensitivitas untuk setiap jenis resiko pasar di mana entitas terekspos pada akhir periode. Metode dan asumsi yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas. Yang terakhir adalah perubahan metode dan asumsi yang digunakan pada periode sebelumnya. Pengalihan aset keuangan. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami hubungan aset keuangan alihan yang tidak diberhentikan pengakuannya. Yang kedua adalah untuk mengevaluasi sifat dan risiko keberlanjutan entitas dengan aset keuangan yang telah diberhentikan pengakuannya. Yang pertama, aset keuangan alihan yang tidak diberhentikan pengakuannya secara keseluruhan, yaitu mencakup sifat aset alihan, sifat risiko dan manfaat kepemilikan, deskripsi sifat hubungan antara aset alihan dan liabilitas terkait, nilai tercatat aset alihan dan liabilitas yang terkait. Yang kedua adalah aset keuangan alihan yang diberhentikan pengakuannya secara keseluruhan, yaitu mencakup nilai tercatat aset alihan dan liabilitas terkait, nilai wajar aset dan liabilitas merepresentasikan keterlibatan keberlanjutan, jumlah yang paling merepresentasikan exposure maksimal entitas terhadap kerugian, arus kas keluar tidak terdiskonto, analisis jatuh tempo atas arus kas tidak terdiskonto, dan yang terakhir adalah informasi kualitatif yang menjelaskan yang mendukung kuantitatif yang diisyaratkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.